Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 25 Juni 2026. Pekan biasa ke-12, ofisi pekan keempat, hari biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menghadap Tuhan dengan sukacita. Mada.
Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Mazmur 43. Bencana umat Allah. Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya, karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar kisah yang diceritakan para leluhur kami tentang karya agung yang Kau lakukan pada zaman mereka, yang Kau kerjakan dahulu kala dengan tangan-Mu, untuk menanam umat-Mu Kau halaukan para bangsa. Kau cerai-beraikan mereka supaya umat-Mu dapat berkembang. Leluhur kami merebut tanah bukan berkat pedangnya sendiri. Mereka mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Sebab Engkau cinta pada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, Panglimaku yang menyelamatkan keturunan Yakub. Berkat kekuatanmu kami tundukkan lawan kami. Berkat namamu kami kalahkan musuh-musuh yang menyerbu. Sebab bukan busurku yang kuandalkan, bukan pedangku yang memberi kemenangan, melainkan Engkaulah yang memberi kami kemenangan atas musuh. Engkaulah yang mempermalukan lawan kami. Maka hanya Engkaulah kebanggaan kami senantiasa. Namamu-lah kami puji sepanjang masa.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Leluhur kami mencapai kemenangan bukan berkat kekuatannya, melainkan berkat keperkasaanmu dan cahaya wajahmu. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Namun engkau membuang dan mengaibkan kami. Engkau tidak lagi mendampingi tentara kami. Engkau membiarkan kami dipukul mundur oleh lawan dan dirampas oleh musuh kami. Engkau menjadikan kami bagaikan ternak sembelihan dan mencerai-beraikan kami di antara para bangsa. Engkau menjual umat-Mu tanpa harga dan menganggap kami tak bernilai. Engkau menjadikan kami bahan celaan tetangga, ejekan dan olok-olokan di lingkungan kami. Nama kami dipakai sebagai sindiran oleh para bangsa, sebagai lelucon oleh khalayak ramai. Kehinaan menghantui kami sepanjang hari. Kami malu dan kehilangan muka, sebab musuh mengumpat dan memfitnah kami. Mereka menyerang dan membalas dendam. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus-menerus. Segala macam cerca menimpa diri kami, namun kami tidak lupa akan Dikau, tidak pula melanggar perjanjian-Mu. Hati kami tidak mengingkari Engkau, dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu.
Engkau mematahkan hati kami dan meliputi kami dengan kegelapan. Seandainya kami lupa akan Allah kami, atau menadahkan tangan kepada dewa lain, masakan Allah tidak mengetahuinya? Ia akan menyelami segala lubuk hati. Sesungguhnya karena Engkaulah kami dibantai sepanjang hari dan diperlakukan sebagai domba sembelihan. Bangkitlah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan kami? Bangunlah, janganlah marah terus menerus. Mengapa kau palingkan wajahmu daripada kami? Mengapa penindasan dan kemalangan kami tidak kau hiraukan? Kepala kami ditundukkan sampai mencium debu. Tubuh kami tertiarap melekat di tanah. Bangkitlah untuk menolong kami. Bebaskanlah kami demi kasih setiamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bangunlah ya Tuhan, janganlah marah terus menerus. Bacaan dari kitab Nabi Esra bab 9 ayat 1 sampai 9 dilanjutkan dengan bab 9 ayat 15 sampai bab 10 ayat 5. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku. Lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat cela,
sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar. Dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekaya bin Yehiel dari Bani Elam, katanya kepada Esra, kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka menurut nasihat Tuhan, dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu. Maka bersumpahlah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-864. Sebagai seorang anak, engkau tidak akan memiliki kesusahan. Anak kecil akan segera melupakan apa yang tak menyenangkan hati mereka dan kemudian kembali ke permainan mereka. Oleh karena itu, dengan kepasrahan diri, kamu tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa, sebab kamu akan memperoleh ketenangan bersama Allah Bapa.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah segala kuasa, milik-Mu-lah segala kebaikan. Tanamkanlah dalam umat-Mu cinta akan Dikau, dan binalah segala yang baik dalam diri kami. Murnikanlah semangat ibadah kami, dan teguhkanlah dengan kasih setia-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.